Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna hudan wa tuqan wa salahan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ahibati fillah, ikhwan akhwati, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pahala qiyamul lail semalam penuh. Dari mimbar ini kami hendak mengajak diri kami pribadi beserta Bapak Ibu, saudara-saudari untuk membahas beberapa hal yang bisa merusak amalan yang kita usahakan untuk beramal sebanyak-banyaknya, dari puasa kita, tilawah kita, sedekah kita, sholat kita, dan semua amalan baik yang kita lakukan. Ada hal-hal yang bisa merusaknya. Hal tersebut banyak, mungkin akan kita sebutkan beberapa saja mengingat waktu yang terbatas sekitar 7 sampai 10 menit. Yang pertama yang dapat merusak amalan kita adalah al-ma'asi 'indal khalwah. Bermaksiat ketika sedang sendiri. Bermaksiat ketika tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah banyak beramal baik dalam kondisi rame-rame, dalam kondisi berjamaah. Hal ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar tahu suatu kaum dari umatku yang datang kepada Allah taala membawa amal kebaikan seberat Jabal Tihamah, seberat gunung Tihamah yang mengelilingi kota Mekah. Tapi ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan kebaikan yang begitu banyak tersebut tidak bernilai sama sekali. Para sahabat ketakutan, siapa mereka itu ya Rasulullah? Ceritakan kepada kami sifat-sifat mereka agar kami tidak seperti mereka. Kata Rasul, mereka itu ya dari kita, dari kalian. Kulitnya juga seperti kulit kita, ya sama, kata Rasul. Mereka pun juga qiyamul lail seperti kita qiyamul lail. Ya sholat tarawih ya sholat tarawih. Keterangannya seperti itulah. Puasa ya puasa, sholat berjamaah ya sholat berjamaah. Zakat juga berzakat, haji juga haji, umrah juga umrah, beramal baik juga beramal baik. Tapi kata Rasulullah, mereka itu jika sudah sendiri dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, mereka melanggarnya. Jika mereka sudah sendiri, mohon maaf, dengan pacarnya, udah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka sedang sendiri, mungkin di depan HP-nya, bisa jadi membuka sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang. Dengan membuka situs-situs yang tidak diperbolehkan, gambar-gambar yang tidak selayaknya dilihat, film-film yang tidak selayaknya juga dilihat. Mereka ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun amalannya sangat banyak, tapi di sisi Allah Ta'ala amalan tersebut tidak bernilai sama sekali. Jadi ikhwatal iman, kesolehan kita tidak hanya ketika kita sedang bareng-bareng,
Tapi kita juga dituntut untuk soleh ketika kita sedang sendiri, ketika tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua orang kagak kenal, kita berbuat maksiat, kagak akan ada yang mengenali kita, gak akan ada yang ribut, gak akan ada yang nyebarin. Mungkin ketika kita sedang rekreasi gak ada yang kenal, lah gak ada yang kenal, ini nyantai dah sendiri ini, mau berbuat apa juga boleh. Nanti kalau pulang ke kampung lagi baru jadi soleh lagi. Enggak, kita diharapkan soleh, kita dituntut untuk soleh, jadi orang baik ketika sedang bersama ataupun sedang sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kelima, yang merusak amalan soleh kita adalah al-ghurur bikasratil a'mal as-salihah. Tertipu dengan banyaknya amal soleh kita. Iya, kita mau dianjurkan mau perbanyak amalan soleh, mau perbanyak puasa. Puasa wajib otomatis 1 bulan. Disuruh memperbanyak puasa yang sunnah. Iya. Disuruh memperbanyak sholat yang sunnah. Iya. Memperbanyak sedekah. Iya. Dan memperbanyak amalan-amalan baik. Tapi kalau kita tertipu, akhirnya berhitung-hitungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan saya sudah baik, saya pasti masuk surga. Enggak bisa seperti itu. Ceritakan oleh Rasulullah SAW, dan seseorang yang amalannya sudah banyak, ketika ditanya mau masuk surga dengan amalannya atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pilih dengan amalannya. Ditimbang amalannya yang begitu banyak dengan satu nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata masih berat nikmat mata. Akhirnya mau dimasukkan ke dalam neraka. Banyaknya amal kita tidak menjamin apakah semuanya diterima. Apakah ada 1 atau 2 saja yang diterima meskipun amalan kita banyak. Malah pernah dulu kata Rasulullah SAW, ada orang baik ngajak temannya yang tidak baik, sulit diajak untuk jadi baik temannya tadi, sampai malah orang baik tadi, kamu itu diajak jadi baik gak mau, nggak mau jadi kayak saya orang baik, kamu itu nggak ada gunanya dan sebagainya lah, firman maknanya seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang tersebut. Meskipun amalanmu banyak, kamu sudah banyak, merasa paling bisa masuk surga sendiri, kata Allah, sekarang aku balik, amalanmu yang banyak tadi aku hapuskan, dan temanmu yang kamu jelek-jelekkan, kamu hina tadi, nggak ada gunanya, nggak mungkin masuk surga, aku ampuni dosanya dan dia masuk surga. Jadi meskipun amalan kita banyak, kata para ulama, selayaknya kita lupakan amalan baik kita. Setelah kita beramal amal baik, kita lupakan. Tapi amalan buruk kita jangan kita lupakan. Untuk amalan baik segera kita lupakan. Amalan buruk sering kita ingat untuk menjadi pemimpin pelecut, penyemangat kita beramal baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwatal iman, kawan akhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang merusak amalan-amalan baik kita adalah al-i'tida 'alal akhirin, menyakiti orang lain. Baik menyakiti secara lisan, menjelek-jelekkan langsung, atau menyakiti secara tulisan. Kita mungkin sekarang udah zamannya media sosial, paling gampang gunjing orang sekarang, paling gampang jelek-jelekin orang. Gambar bagus-bagus bisa diedit untuk jelekin orang, padahal bukan dia yang bergandengan dengan perempuan. Bisa dibuat bagaimana kepalanya dipotong, diganti dengan kepalanya, jadi ditempel seolah-olah tuh dia yang bergandengan dengan perempuan yang halal baginya. Gampang sekali. Dulu untuk gunjing bareng-bareng, untuk merumpi, perlu keluar rumah, duduk di bawah pohon mangga mungkin, sambil apa. Sekarang tinggal buka Facebook, buka apa bareng-bareng gunjing. Sama hukumnya, nyakiti secara lisan atau tulisan, atau menyakiti dengan
dengan visi kita. Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya, tahukah kalian siapa orang yang rugi? Kata sahabat, yang rugi ya kalau berdagang nggak balik modal, malah modalnya habis. Kata Rasulullah, bukan seperti itu yang rugi hakiki, itu memang rugi. Tapi orang yang benar-benar rugi adalah mereka ketika datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan. Datang orang-orang yang dia sakiti, datang kepada Allah banyak membawa kebaikan, membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, haji, umrah dan yang lain-lain, tapi juga membawa dosa menyakiti orang lain. Orang-orang tadi semuanya datang minta amalan kebaikannya. Kita mencela sekali, yang kita cela tadi datang di hari kiamat minta pahala kebaikan kita. Yang kita cela kedua datang minta pahala kebaikan. Yang ketiga, keempat, kelima, kalau sampai kita mencela organisasi, hati-hati kalau mencela, ngomong menggunjingkan, ngomong tentang organisasi, tentang negara yang kita tidak tahu hakikatnya. Ngomong ormas fulan, yayasan fulan, negara fulan, kita nggak tahu padahal. Takut nanti semuanya satu negara datang ngambil amalan kita. Giliran amalan baik sudah habis, kata Rasul, udah habis amalan baik. Mau ditimbang apa lagi? Tinggal amalan buruknya. Tapi yang dia sakiti masih saja datang untuk minta amalan baik dan tidak ada yang diminta. Kata Allah, giliran orang-orang yang dia sakiti di dunia, amalan-amalan buruknya ditimpakan ke dia. Naudzubillah. Yang berbuat buruk siapa? Yang nanggung dosanya juga siapa? Jadi mari berhati-hati untuk tidak menyakiti, menzalimi orang lain. Yang keempat, yang terakhir di kuartal 5 yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa merusak amalan kebaikan kita adalah al-qudwah as-sayyi'ah, ngajari keburukan. Pada siapa ya? Mungkin kepada anak kita, saudara kita, remaja-remaja sekitar kita. Hati-hati, mentang-mentang seneng gaple, anak-anak kecil diajak gaple. Iya, kalau anak-anak tadi terus tobat kagak gaple. Giliran kitanya sudah mati, kita yang ngajari gaple, ngajari judi, ngajari remi. Tadi anak-anak tersebut ngajarkan lagi ke anak-anak yang lain, ngajarkan lagi ke anak-anak yang lain. Kita mati di kuburan, dosanya masih sampai ke kita, mengalir. Mending pada mengalir, ini dosa mengalir, tumpuk menumpuk, tumpuk menumpuk. Dari awalnya kerikil jadi batu, tambah lagi jadi gunung, padahal kita tidak melakukannya. Mentang-mentang punya bank, bisa jadi, apalagi banknya bank ribawi, kita ajak orang untuk ngambil bank ribawi. Udah, setiap yang ngambil kepada kita, ngambil bank tersebut, karena kita yang ngajak untuk bermuamalah dan berinteraksi dengan riba, kita juga kena dosanya. Nanti kalau orang tadi ngajak orang lain, ngalir dosanya, bukan ngalir pahalanya. Dan kaidahnya, kalau kebaikan itu menutupi keburukan, keburukan juga memakan kebaikan. Itu kaidahnya sama. Amalan kebaikan kita menghapus keburukan, keburukan kita juga menghapus kebaikan kita. Untuk adik-adik yang mau, kami menyarankannya, jangan pernah bercita-cita menjadi public figure untuk keburukan. Kalau menjadi public figure yang selalu dilihat, diidolakan, bisalah menjadi public figure yang baik. Mohon maaf, sekali masuk TV ngajari untuk pacaran, ngajari untuk megang lawan jenis, ditiru oleh mereka yang melihat.
main filmnya, syutingnya mungkin di Jakarta, yang lihat bisa jadi di pulau lain, dipraktekin oleh dia, kena dosanya. Nanti dipraktekin oleh yang lain, kena juga dosanya. Belum ngajarin minum khamr, ngajarin minuman keras, cuma mempraktekkan minuman keras, ditonton oleh banyak orang, akhirnya orang-orang juga ikut minum minuman keras tadi. Nah, berdosanya juga. Nauzubillah, subhanallah. Pahala yang banyak yang kita usahakan capek-capek bisa jadi terkikis oleh kedua sayyidah tadi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa membuat perkara yang baik di Islam dan diikuti oleh orang lain, maka dia mendapat pahala, dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi sebaliknya, barang siapa membuat perkara yang buruk di Islam ini kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapat dosanya dia sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Kapan? Ya selamanya. Kalau diikuti selamanya, ya selamanya dia dapat keburukan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jadi mari kita usahakan kita menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen untuk amar ma'ruf nahi munkar, bukan sebaliknya. Kita yang menyebarkan keburukan di masyarakat, kita yang mengajak generasi muda untuk tidak menjadi baik. Karena hal itu akan berefek buruk sekali pada amalan-amalan yang telah kita usahakan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.